kita kasih satu gang gitu. Oke, jadi ini tempat yang kita tentukan ya. Jadi kalau mau milih spot atau tempat untuk memasang perangkap ikan lele, itu utamakan tempat-tempat yang banyak rerumputan, rimbun atau ranting-ranting seperti ini, dan juga dia tidak terlalu dalam. Colot. Oke, jadi ini semua umpannya kita masukkan ke dalam jebakan ini atau perangkap ikan. Jadi sekarang tinggal kita pasang ke tempat yang sudah kita tentukan. Nah, jadi usahakan cari tempat yang tidak terlalu dalam. Ini lumpurnya saja yang dalam, sebenarnya ini cuma seluput. Jadi yang pertama kita tancapkan pasak yang seperti ini untuk mengunci pergerakan ikan. Supaya ikan-ikan nanti hanya melewati lubang bubuk kita. Jadi nanti dia cuma lewat di sini aja. Tidak lewat di sebelah sini, karena nanti di sekitar perangkap ini akan kita tutup. Nah, jadi usahakan bagian belakang ini itu sampai di dasar. Kenapa? Karena ikan lele itu dia ketika berenang atau ketika sedang melintasi sebuah jalur, itu dia lewatnya di dasar, tidak seperti ikan yang lain. Jadi dia lewatnya lewat dasar. Nah, kalau misalkan pun tempatnya itu dalam, tidak ada tempat yang memungkinkan atau tempat yang agak dangkal, itu di bawahnya nanti dikasih penghalang sekat supaya ikan-ikan tidak bisa lewat kecuali lewat ke dalam perangkap ini. Nah, kemudian jangan lupa di bagian atas ini harus tetap timbul sedikit sebagai tempat ikan untuk mengambil nafas nantinya. Karena kalau misalkan tidak dikasih tempat mengambil nafas seperti ini, ikan-ikan akan mati, karena nanti bubu ini atau perangkap ikan akan kita tinggal selama kurang lebih 2-3 hari, baru kita cek kembali. Nah, jadi teman-teman bisa siapkan apapun itu yang untuk menghalangi pergerakan ikan.
Kalau di sini saya menggunakan pelepas sawit. Nah, jadi aku pakai pelepas sawit di sini untuk menghalangi pergerakan ikan. Ini ikan tidak leluasa untuk bergerak lewat perairan ini. Jadi dia hanya diperbolehkan lewat bagian lubang belakang perangkap ikan kita. Ini harus kita tutup serapat mungkin ya. Pastikan tidak ada yang menghalangi di bagian lubang bubuk kita, karena kalau misalkan ada yang menghalangi percuma dong. Sudah kita tutup samping kiri kanannya, tapi ternyata lubangnya tidak terbuka. Jadi di dasar rawa-rawa ini banyak sekali tumbuhan pakis-pakisan atau pakis hutan seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak kita bersihkan dengan baik, dia akan berpotensi untuk menutupi lubang dari perangkap kita. Jadi harus kita bersihkan. Dan juga yang harus diwaspadai ketika kita memasuki rawa-rawa seperti ini itu ialah ular piton atau sanca kembang. Jadi ini merupakan habitat dari ular tersebut, sehingga kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat seperti hutan ataupun rawa-rawa seperti ini, usahakan selalu membawa seperti parang ataupun alat bertahan diri kita, supaya ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan, kita bisa mengantisipasinya. Jadi kita harus cek kembali apakah moncong di depan atau bagian depan perangkap kita itu sudah ada yang timbul atau belum. Kalau misalkan belum timbul bagian untuk ikan bernapas, maka kita bantu dia untuk timbul dengan cara menyanggahnya dengan sebatang kayu. Nah, jadi teman-teman, harus ada bagian yang timbul di bagian perangkap kita seperti ini. Contohnya di sini juga aku sediakan botol supaya ketika nanti ada hujan lebat yang turun dan debit air ini meninggi atau naik, maka perangkap ini pun akan ikut naik seiring dengan naiknya debit air, sehingga nanti ikan tetap akan bisa bernapas di dalamnya. Oke, jadi ini hasil untuk perangkap pertama kita. Kita lanjut ke pemasangan perangkap yang kedua. Kita akan memasang di jalur
yang vegetasi rerumputannya lebih tebal, karena itu merupakan salah satu tanda atau ciri dari perairan di rawa-rawa yang banyak dihuni oleh ikan lele lembat. Oke, jadi ini merupakan spot kedua kita atau tempat memasang perangkap yang kedua. Di sana vegetasi rerumputannya bukan cukup lebat lagi, sangat lebat sekali, sangat rapat. Nah di sini, jadi kalau misalkan di sana vegetasi rerumputan yang sangat rapat, kita pasangnya di daerah sana, di daerah pertigaan itu, di simpangan air situ kita pasang perangkap kita. Jadi perangkap yang kedua mau kupasang di sekitar sini, karena tadi sudah kutunjukkan di sebelah sana vegetasi rumput liarnya seperti rumput pakis-pakisan ataupun di sini nyebutnya rumput kerisan karena dia daunnya tajam. Vegetasinya cukup tebal di sana, cukup rapat. Jadi aku mau coba pasang di sini. Siapa tahu ada ikan lele lembat atau ikan cana yang bisa masuk ke perangkap kita. Ya, sebelum itu aku mau cari ranting-ranting kayu lagi untuk membuat pasak ataupun membuat penghalang bagi pergerakan ikan itu sendiri. Nah, jadi di sini untuk parit kecilnya tidak terlalu dalam, hanya selutut orang dewasa. Ini lumpurnya lumayan dalam, semata kaki lumpurnya. Jadi kita coba pasang sini. Jadi nanti untuk bagian kepalanya atau bagian depannya menghadap ke sebelah sana, supaya nanti ikan-ikan yang dari sebelah sana bisa masuk ke sini. Karena untuk ikan yang di sini sudah kita arahkan atau sudah kita prediksi supaya dia bisa masuk ke perangkap yang pertama tadi. Jadi di sini kita pasang lagi untuk pas. Usahakan ketika menggunakan peralatan seperti ini jangan di dalam air begini, karena ketika di dalam air kecepatan dari alat yang kita gunakan itu bisa berkali-kali lipat. Jadi usahakan selalu berada di atas seperti ini. Kita pasang untuk bagian belakangnya hadap ke sana. Kalau misalkan teman-teman nanti memasang perangkap seperti ini juga, namun keadaan airnya itu mengalir. Kalau ini kan airnya tenang, tidak ada aliran karena ini parit buntu. Jadi usahakan memasangnya nanti bagian belakang ini itu berlawanan dengan arus air, sehingga ikan itu dia pergerakannya melawan arus, bukan mengikuti arus. Jadi ketika teman-teman bagian belakangnya itu melawan arus atau menghadap ke arah atas, itu nanti ikan akan lebih besar potensinya untuk masuk ke perangkap teman-teman.
kita kasih satu gol gitu kan. Nah, senang dia. Oke, tadi ini kita ternyata ada sedikit musibah ya, musibah akibat keteledoran kita. Jadi ketika tadi mau naik dari paret itu kan licin, nah ternyata ketika licin itu saya terpleset, tangan saya terkena parang. Jadi seperti ini, untuk teman-teman bisa jadi pelajaran supaya lebih bisa berhati-hati lagi. Oke.